Hai, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topiknya, jangan lupa mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 101. Sebelum membahas topik kita, terlebih dahulu kami mau menyatukan dulu persepsi kita tentang Al-Quran. Pemikiran dasar dari studi kita ini adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Ya, apa yang tertulis dalam Al-Quran diyakini sebagai kata-kata Allah. Karena Allah itu maha suci, maka kata-katanya juga suci. Dengan demikian, Al-Quran juga dilihat sebagai sesuatu yang suci. Melecehkan Al-Quran itu sama halnya dengan meleceh Allah, menghina Allah. Hukuman bagi mereka dalam Al-Quran itu adalah hukuman mati. Ya, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ya. Nah, sekalipun umat Anda yang bukan Islam tidak menerima keyakinan ini, namun dalam studi kita kali ini, mau tidak mau, Anda harus menerima bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya. Nah, jadi wahyu Allah ini itu disampaikan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa Muhammad itu adalah penerima wahyu atau sebagai lawan bicara Allah atau Jibril. Nah, inilah pemikiran dasar kita. Ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat ayat 101 surah Al-An'am. Ya. Kalimatnya sebagai berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi sekali lagi, ini wahyu Allah. Ini kalimat Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Jibril kepada Muhammad. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, kita akan kupas satu persatu. Yang menarik dari kalimat Allah ini adalah kata ganti, ya, kata ganti dia, ya. Setidaknya ada 5 kata ganti dia, ya. Nah, jadi seperti yang telah kami jelaskan, konteksnya itu adalah kalimat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Nah, kata ganti dia itu ditafsirkan dengan Allah, ya. Ditafsirkan dengan Allah. Itu, maka dia menggunakan huruf D kapital. Akan tetapi, kalau kita memperhatikan konteks Allah berbicara kepada Muhammad, lalu menyebut dia, maka dia itu memang Allah, tetapi bukan Allah yang berbicara. Ya. Jadi kalau misalnya saya adalah Allah, Anda adalah Muhammad. Ketika saya katakan dia pencipta langit dan bumi, dan dia itu adalah Allah, tetapi dia itu bukanlah saya. Dia adalah sosok lain selain saya. Dengan demikian, Allah ada dua. Ya. Nah, menghadapi problem ini, kerap umat Islam mengatakan bahwa kalimat di atas disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Ya. Nah, logika seperti ini membuat ayat 101 ini sebagai kata-kata Jibril.
ya, bukan kata-kata Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena kalau kata-kata Allah yang disampaikan oleh Jibril, pasti Jibril akan mengatakan, beginilah firman Allah. Nah, gitu. Tetapi kan tidak. Sehingga ini murni kata-kata Jibril. Ya. Tetapi kalau kita renung-renungkan, bukan tidak mustahil kalimat di atas itu disampaikan Muhammad kepada pengikutnya. Ya. Sehingga dengan demikian, ayat ini merupakan kata-kata Muhammad. Bukan kata-kata Allah, bukan juga kata-kata Jibril. Mana yang benar? Silakan Anda pikir sendiri. Nah, setelah kita melihat problem kata ganti untuk Allah, yaitu kata dia, sekarang kita akan melihat ya isi dari kalimat ini. Dapat dipastikan bahwa kalimat ini merupakan tanggapan atas ajaran agama Kristen. Ya, mereka dulu waktu itu Muhammad mendengar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, karena Yesus itu anak Allah, maka dalam logika Muhammad berarti Allah beranak. Allah mempunyai anak. Nah, dari situ langsung dikaitkan, ya bagaimana mungkin Allah mempunyai anak? Bukankah dia maha kuasa? Dan lain sebagainya. Kurang lebih logikanya seperti itu, alur pikirnya seperti itu. Jadi dia mau menanggapi ajaran agama Kristen. Ya. Karena hanya agama Kristen yang punya ajaran seperti itu. Ya. Agama Yahudi tidak ada. Gitu. Jadi di sini kurang lebih mirip ya kalau kita membaca ayat ini mirip seperti pernyataan imam besar ketua FPI dulu Rizik Syihab dengan waktu dalam ceramah keagamaannya dia mengatakan jika Allah beranak siapa bidannya? Begitu ya. Jadi dalam hal ini kita melihat sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Islam yaitu tidak paham tapi sibuk merecoki ajaran agama lain. Ini dari fenomena ini kita menemukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham tapi sibuk merecoki ajaran agama lain. Nah, dengan ini akhirnya terkesan tampil bodoh dan tidak bijaksana.